Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisana Sidki, NIM 2019-015-173, akan melakukan peer teaching kelas 4 semester 1, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, sumber energi, pembelajaran 1, mata pelajaran IPS. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Mas Jaka. Silakan. Baiklah, rekan-rekan semuanya, untuk memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, ada baiknya kita menurut agama kita dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran atau presensi. Yang pertama, Mas Damar hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Baik, selanjutnya Mas Said hadir. Hadir, Pak. Selanjutnya Mas Arif hadir. Hadir, Pak. Yang terakhir Mas Jaka tadi hadir ya. Hadir, Pak. Baiklah. Nah, Bapak ada sedikit motivasi untuk membangun semangat belajar kalian. Sini kalimatnya adalah sumber daya terbaikmu adalah waktumu, maka gunakanlah waktu sebaik mungkin. Dan terima kasih sudah masuk kelas dan mengikuti pembelajaran dengan tepat waktu. Selanjutnya, apakah ada yang masih ingat materi pembelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari? Ada yang masih? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Benar. Lalu berhemat energi. Oh ya, betul sekali. Minggu lalu kita mempelajari materi tentang hemat energi. Nah, apakah ada yang sudah mengetahui materi pembelajaran IPS pada hari ini atau belum? Belum, Pak. Nah, jika belum, Bapak akan beritahu materi pembelajaran IPS pada hari ini tentang sumber daya alam. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, dengan membaca dan diskusi, siswa mampu menganalisis ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, dengan membaca dan diskusi, siswa mampu menyusun hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam, lalu mempresentasikan di depan kelas dengan baik. Nah, selanjutnya, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan sesuatu yang berasal dari alam yang berguna bagi kehidupan manusia. Alam merupakan sumber dari kehidupan karena di alam tersedia berbagai macam sumber daya yang bisa memenuhi kebutuhan manusia. Untuk memenuhi kehidupan, manusia mengambil sesuatu dari alam untuk dimanfaatkan ya. Nah, ada yang membaca tentang prinsip pemanfaatan sumber daya alam ini? Saya, Pak. Silakan, Said, dibaca keempat prinsip. Prinsip pemanfaatan sumber daya alam. A. Selektif. Dilakukan dengan membuat perancangan yang matang dalam menggunakan sumber daya alam karena harus sesuai kebutuhan. B. Kelestarian. Sumber daya alam memang digunakan dalam jangka waktu yang panjang sehingga perlu terpelihara kelestariannya.
C. Penghematan. Seperti halnya selektif, dalam menggunakan sumber daya alam membutuhkan perancangan yang matang sehingga tidak terjadinya pemborosan yang akan mengganggu kuantitas atau kualitas dari sumber daya alam. D. Memperbarui. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperbarui sumber daya alam adalah reboisasi, penangkaran hewan atau tumbuhan, penanaman ladang secara bergilir, dan pengolahan tanah pertanian yang baik. Baik, terima kasih ya Mas Said sudah membacakan. Selanjutnya, karakteristik sumber daya alam. Ada 4. Ayo, siapa yang mau membacakan lagi? Saya, Pak. Baiklah, silakan. Karakteristik sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang tidak akan habis karena dapat diproduksi kembali. Yang kedua, kuantitas dan kualitas sumber dayanya tergantung kepada manajemennya atau pengelolaannya. Yang ketiga, sifat persediaannya menurun, lestari atau meningkat. Yang keempat, mudah, hemat, dan ekonomis penggunaannya. Baik, terima kasih Mas Arif sudah membacakan materi karakteristik sumber daya alam. Selanjutnya, nah ada kegiatan literasi atau membaca. Nah, Bapak berikan waktu 10 menit untuk membaca atau coba dibacakan saja teksnya agar teman-teman juga menyimak. Ada yang membantu membaca? Yuk coba. Yuk silakan Mas Jaka. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Beni terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyediakan minumannya kepada Beni dan meminta meminumnya. Setelah itu, Beni terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberikan Beni air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Sudah, Pak? Baik. Nah, setelah kalian membaca dan menyimak tulisan atau teks bacaan ini, maka tahukah kamu Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Apakah ada yang mengetahui sumber daya alam apa yang dimaksud itu atau bisa menyebutkan salah satunya? Saya, Pak. Silakan. Ya, menurut saya seperti yang dijual di pasar, seperti yang saya lihat itu ada jahe, Pak. Terus diseduh jadi wedang jahe, dicampur susu jadi wedang susu. Itu, Pak. Ya, benar sekali ya. Atau contoh lainnya itu ada kunyit untuk jamu, ya sama-sama seperti Mas Jaka yang jahe itu ya. Nah, selanjutnya. Kelebihan dan kekurangan sumber daya alam. Kelebihan sumber daya alam yang pertama, sebagai sumber energi dan bahan bakar. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik. Yang ketiga, untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan. Yang keempat, untuk kebutuhan tempat tinggal. Yang kelima, sebagai pengembangan teknologi. Yang keenam, untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Kekurangan sumber daya alam. Yang pertama, tidak ada setiap waktu. Yang kedua, sumber daya alam akan habis karena tidak dapat diproduksi kembali. Yang ketiga, sifat secara fisik persediaan akan habis seluruhnya dan persediaan menurun tetapi bisa didaur ulang. Selanjutnya, nah, apakah ada yang tahu apa saja manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia?
Saya, Pak. Ya, silakan. Yang pertama, yaitu sebagai sumber energi dan bahan bakar. Selanjutnya, sebagai pembangkit listrik. Dan selanjutnya, untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan. Untuk kebutuhan tempat tinggal. Dan yang terakhir, sebagai pengembangan Ya, sudah teknologi. benar sekali. Nah, dari yang sudah disebutkan Mas Damar tadi, sumber daya alam bagi kehidupan manusia yang pertama itu energi dan bahan bakar. Contohnya, minyak bumi yang diambil itu diubah menjadi bensin dan digunakan sebagai bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor. Yang kedua, sumber daya alam sebagai pembangkit listrik. Nah, itu untuk menerangi rumah-rumah atau mengubah listrik menjadi sumber energi. Contohnya, sumber daya alam yang dipakai untuk membangkit listrik itu batu bara. Batu bara diolah di PLTU menjadi listrik. Nah, untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan, contohnya sayur dan buah-buahan untuk menjaga kesehatan. Sumber daya alam untuk tempat tinggal, contohnya kayu untuk membuat rumah. Sumber daya alam untuk pengembangan teknologi, contohnya timah untuk smartphone. Nah, selanjutnya, ayo menjawab yang pertama. Hal baik apa yang dapat kamu pelajari hari ini? Siapa yang menjawab nomor 1? Saya, Pak. Silahkan, Mas Ali. Hal baik yang dapat kamu pelajari hari ini adalah pemanfaatan sumber daya alam dengan baik. Baik, sudah benar ya. Nomor 1 itu pemanfaatan sumber daya alam dengan baik. Yang kedua, hal apa yang ingin kamu tanyakan lebih lanjut? Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Pak, ada Silakan. tentang contoh sumber daya alam di lingkungan terdekat. Ya, itu seperti tadi ya. Ada jahe, ada kunyit. Itu fungsinya untuk jamu untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, selanjutnya, ayo berlatih. Nomor 1, apa pengertian dari sumber daya alam? Apakah ada yang tahu? Tuh, coba apakah ada yang tahu? Ya, silakan. Nomor 1. Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam yang berguna bagi kehidupan manusia, Pak. Ya, sudah benar ya. Ada yang menjawab nomor 2, apa manfaat sumber daya alam pada kehidupan sehari-hari? Atau contohnya? Saya, Pak. Ya, silakan. Salah satu contohnya, kita mengkonsumsi sayur dan buah untuk menjaga kesehatan. Ya, bagus sekali. Nah, yang nomor 3, coba sebutkan contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarmu. Saja. Saya, Pak, Silakan. ada tanah, air, angin, dan cahaya matahari. Ya, bagus sekali. Sudah paham ya semuanya? Nah, nanti jangan lupa untuk mengerjakan LKPD yang sudah Bapak kirim di WhatsApp grup ya. Untuk mengisi kegiatan pembelajaran siswa. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Apa saja? Saya, Pak. Ya, silakan dibacakan. Sumber daya alam atau SDA merupakan suatu yang berasal dari alam yang berguna bagi kehidupan manusia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, jadi kita harus menjaga dan memanfaatkan dengan baik. Ya, sudah benar ya. Selanjutnya, jangan lupa untuk mempelajari materi yang akan datang di pertemuan berikutnya tentang sumber daya manusia atau SDM.
Tetap semangat belajar dan jaga protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Apakah ada yang ingin memimpin doa untuk menutup pembelajaran? Saya, Pak. Baik, silakan dipimpin berdoa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Bapak ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.